Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan Kompas Sulsel bersama saya, Hendra Bakti. Saudara, ribuan tenaga honorer memadati halaman Polres Polewali Mandar mengurus surat keterangan catatan kepolisian sebagai salah satu syarat administrasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Warga memadati halaman Polres Polewali Mandar sejak 3 hari terakhir. Antrian panjang terlihat sejak pagi hingga malam hari. Mereka didominasi tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi P3K paruh waktu dan diwajibkan mengurus SKCK sebagai persyaratan administrasi. Dalam sehari, jumlah pemohon mencapai 1.000 orang. Sementara SKCK yang diterbitkan 300 dokumen. Kapan antri sini? Kemarin ke sini cuma daftar hadir, terus isi daftar online, baru disuruh lagi kembali. Tadi jam berapa datang? Tadi jam 8. Ini sudah berapa jam? Ini 8, 9, 10, 4 jam. Belum ada? Belum ada, tapi katanya tadi yang mendaftar kemarin dilayani ini hari. Memang ramai? Iya, ramai sekali. Karena semua pendaftar yang lulus paruh waktu dianjurkan untuk secepatnya mengurus SKCK. Berarti kita ini urus SKCK untuk pemberkasan? Iya, pemberkasan paruh waktu. Iya. Proses pelayanan sempat terganggu akibat melonjaknya jumlah pemohon hingga petugas pengisi data secara manual. Penerbitan SKCK ini memang terkendala di sini Pak, karena pemohon membludak. Terkendala di mana pada hari pertama itu aplikasi mengalami gangguan. Nah itulah yang akhirnya mengalami keterlambatan pelayanan karena diisi dengan manual aplikasinya. Selanjutnya Pak, kendalanya juga perangkat yang kami terima dalam hal ini dari vendor cuma satu perangkat, makanya terkendala masalah percepatan ke pelayanan bagi pemohon SKCK. Mengakomodir lonjakan pemohon, kepolisian menambah jam layanan dari pagi hingga malam, serta membuka loket pada Sabtu dan Minggu. Tahun ini, Kabupaten Polewali Mandar mengangkat tenaga non-ASN sebanyak 4.236 orang. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kementerian PU menganggarkan sekitar 20 triliun rupiah untuk membangun sekolah rakyat di tahun 2026 mendatang. Ditargetkan ada sekitar 100 sekolah rakyat baru tahun depan. Pemerintah pusat berharap dukungan dan komitmen pemerintah daerah untuk dapat menyiapkan lahan, sehingga pembangunan sekolah rakyat bisa berjalan lancar dan optimal. Pemerintah pun melalui Kementerian PU akan menambah 100 sekolah rakyat di Indonesia pada tahun 2026 mendatang. Untuk pembangunan itu, Kementerian PU menyiapkan sekitar 20 triliun rupiah. 2026, target pertama itu sekitar 100 sampai dengan 200, 2026. Yang sudah siap, kita akan kerjakan mulai bulan Oktober, insya Allah itu adalah 100 di seluruh tempat di Indonesia. Nanti bertahap, karena kan sekolah rakyat itu lahannya harus dari Pemda, jadi harus kerjasama cukup erat dengan pihak Pemda karena mereka yang menyediakan lahannya. Pak Menteri, 100 yang akan ditambah di 2026, apakah itu sudah akan membangun bangunan sekolah rakyat yang memang benar-benar baru bangunannya, ya, atau itu target investasinya kurang lebih berapa Pak di 2026 dengan bangunan baru? Kita anggarkan sementara waktu sekitar 20 triliunan ya untuk 100 sekolah rakyat itu. Jadi per sekolah itu sekitar 250-300. Karena kan ini itu bervariasi dari 5 hektar sampai 10 hektar. Jadi angkanya bervariasi antara 200 miliar sampai dengan 250 miliaran. Kami tutup catatan Kompas Sulsel sampai di sini, saudara. Saya Hendra Bakti, terima kasih telah bersama kami di catatan Kompas Sulsel hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Jangan kemana-mana, sesaat lagi saya masih akan kembali dengan berbagai informasi olahraga dalam Kompas Sport Sepekan. Sampai jumpa.